Alhamdulillahilladzi anara tariqar rasyad wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa walittaghina bil mirsad wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh safi'ul muwahhidina yaumat tanad salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wa mursalin wa ala alihi wa sa'iri sahabatihi wa tabi'ihim ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal asyara wal batara mubtiru li juhudin na'mati wa badiratu li su'il masir wa laqad kana fi ma qasallahu fi kitabihi an qaruna wa qad atahu Allahu min kunuzil mal ma qabalahu bil asari wal batari wa kana lahu su'ul masir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang yang beruntung, yaitu orang yang mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya sifat kikir dan kesombongan adalah tanda-tanda mengingkari daripada karunia Allah Subhanahu wa taala yang akan berdampak negatif kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala kisah di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu kisahnya Qarun laknatullah alaih. Qarun adalah seseorang yang diberikan kekayaan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia menyikapinya dengan kejahatan dan kesombongan, sehingga ia berakhir dengan kebinasaan seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah dari apa-apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, untuk itu mendapatkan kesenangan di kampung akhirat. Dan jangan engkau lupakan menikmati bagianmu dari dunia, dan berbuatlah kebajikan kepada hamba Allah sebagaimana Allah berbuat kebajikan kepadamu, dan janganlah menginginkan adanya kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyundira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Yang artinya agar ia memberi peringatan bagi orang yang hidup hati sanubarinya, dan memberitakan ketetapan siksa bagi orang-orang kafir. Surat Yasin ayat 70. Firman Allah tersebut menyebutkan perilaku Qarun yang buruk, dan menyebutkan pula kekayaannya yang amat banyak, tetapi akhir hidupnya ia celaka dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Sekali-kali tidaklah demikian.
Sesungguhnya manusia benar-benar akan berlaku sewenang-wenang. Ketika ia melihat dirinya merasa tidak butuh kepada siapapun, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu manusia akan dikembalikan. Nabi Musa alaihissalam datang kepada Qarun dan mengajaknya ke dalam agama Allah dengan lemah lembut dan bijaksana. Tetapi Qarun menolak ajakan Musa dengan congkak dan sombong. Bahkan ia berusaha meminjam tangan orang untuk membunuh Musa alaihissalam. Tetapi yang celaka dan binasa ia sendiri. Sedangkan Musa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dabbin ajdaru min ayyu ajjilallahu li sahibiha bil uqubati fid dunya mislul baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk dipercepat siksanya bagi pelakunya ketika ia di dunia, seperti perbuatan sewenang-wenang dan memutuskan hubungan silaturahmi. Kisah tersebut agar dapat dijadikan pelajaran dan nasihat yang baik bagi manusia, agar ia menjauhi kesombongan dan kesewenang-wenangan diri, serta mengikuti jalan petunjuk yang benar. Karena di masa akhir ini sangat banyak manusia-manusia yang congkak, yang selalu berbuat maksiat dan kerusakan di muka bumi, yang menyombongkan dirinya atas orang lain, sehingga sikap kesewenang-wenangannya itu membahayakan bagi dirinya dan bagi orang lain jika kecongkakan orang-orang yang semacam Qarun itu tidak terhentikan. Selain itu, Allah akan menyiksa pelakunya. Mungkin akan dibenamkan di dalam perut bumi seperti Qarun, atau mungkin dibiarkan saja sampai ia memperbanyak dosa-dosanya. Tetapi jika Allah sudah murka, maka seseorang yang zalim tidak akan terlepas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 53, "Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un." Dan kami beri wahyu kepada Musa, berjalanlah di malam hari dengan hamba-hambaku, sesungguhnya kalian akan diikuti. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa khasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin." Maka kami tenggelamkan Qarun beserta rumah tangganya ke dalam bumi. Maka tidak seorang pun dari kelompoknya yang dapat menolongnya selain Allah, dan ia tidak termasuk orang-orang yang diberi pertolongan. Surat Al-Qasas ayat 81. Firman Allah tersebut dapat dijadikan pelajaran untuk sepanjang masa, agar tidak ada lagi orang-orang yang seperti Qarun. Di antara kaum Qarun ada orang-orang yang tertipu dengan kemewahan hidup Qarun, seperti tertipunya seseorang yang haus dengan fata morgana, sehingga mereka berharap mendapat kemewahan hidup seperti Qarun. Allah menggambarkan keinginan mereka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qala alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladzu haddin 'adzim." Orang-orang yang menghendaki kehidupan di dunia berkata, "Alangkah senangnya jika kami diberi harta seperti yang diberikan Qarun. Sesungguhnya dia memperoleh keberuntungan yang luar biasa besarnya." Surat Al-Qasas ayat 79. Hendaknya manusia sadar setelah mereka mendengar kisah Qarun dibenamkan ke dalam perut bumi, maka timbullah penyesalan di hati mereka semua, agar mereka kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula ammanallahu alaina li khusafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun."
Andai kata Allah tidak merahmati kami, pasti Dia menenggelamkan kami. Memang orang-orang kafir tidak akan beruntung. Surat Al-Qasas ayat 82. Maksudnya, andai kata tidak karena kasih sayang Allah kepada kita, pasti Allah akan membenamkan kita ke dalam bumi seperti yang dilakukannya terhadap Qarun. Karena kita menginginkan kemewahan hidup seperti Qarun. Berapa banyak di dunia ini orang-orang yang melihat kemewahan hidup seseorang, maka ia ingin diberi sepertinya. Padahal di balik kemiskinannya ada kebaikan yang tidak diberikan kepada orang yang kaya itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam firman-Nya, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum jahratal hayatid dunya linafsinahum linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan sekali-kali janganlah engkau mengulurkan pandangan kedua matamu kepada kesenangan yang kami berikan kepada mereka dari perhiasan kehidupan dunia, sebab kami hendak menguji mereka di atas dunia ini, dan rezeki Tuhanmu lebih baik lagi, lebih kekal. Pokok firman-firman Allah yang mencela Qarun dan sikap kesombongannya dapat diambil pelajaran yang baik bagi siapapun yang berharta dan yang mempunyai sikap seperti Qarun. Karena firman Allah tersebut bersifat umum, tidak untuk Qarun semata. Jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang bersikap acuh terhadap saudaranya. Apalagi mereka meremehkan orang-orang baik yang memberi nasihat. Kemudian di akhir kisah Qarun, Allah memberi kesimpulan bagi kita bahwa kesenangan di akhirat akan diberikan kepada orang-orang yang tidak pernah sombong di muka bumi, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah kehidupan di kampung akhirat. Kami menjadikannya bagi orang-orang yang tidak menghendaki adanya kesombongan dan kerusakan di muka bumi, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, hendaknya kita selalu takut kepada Allah, dan hendaknya kita selalu mengambil pelajaran yang baik dari kisah-kisah umat-umat terdahulu yang disebutkan di dalam Al-Quran, agar kita mau menempuh jalan yang baik dan menjauhi jalan yang buruk yang ditempuh oleh orang-orang calon penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa 'amilus solihati fi rawdatil jannati lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Dan adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan berada di kebun-kebun surga, bagi mereka diberikan apa saja yang mereka inginkan di sisi Tuhan mereka. Itu adalah pahala yang amat besar. Surat Asy-Syura ayat 22. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah melindungi diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dari sifat kikir, sifat sombong, agar kita semua tidak tergolong kepada golongannya Qarun laknatullah alaih. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Illahi muwafiq wa aku mutorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.